Halo semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Semoga teman-teman semua sehat dan bahagia selalu. Terima kasih buat teman-teman yang telah mendukung kami. Semoga kalian diberikan rejeki yang melimpah dan kesehatan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Kami tinggal di desa dan kami memanfaatkan lahan pekarangan rumah untuk menanam tanaman buah dan berkebun. Tanaman kopi kami sangat rimbun, penuh dengan daun dan tunas air yang tidak produktif. Hal ini menyebabkan buah dan bunga dari tanaman kopi kami sangat sedikit, hanya daun dan tunas air yang banyak. Lihatlah keadaan tanaman kopi kami ini, banyak sekali tunas airnya. Bahkan batangnya pun jadi banyak karena tunas air yang sudah besar. Kami juga memotong dahan yang kering dan sudah mati atau tunas air yang mengganggu. Seperti inilah penampakan sebelum kami pangkas. Daun kopinya sangat rapat dan padat sehingga menjadi sarang hama dan jamur. Karena sinar matahari tidak dapat masuk dengan baik, menyebabkan tanaman tidak sehat karena terlalu lembab pada bagian batang dan tidak ada bunga dan buah. Kami juga masih belajar bagaimana cara memangkas yang baik. Jika teman-teman tahu, bisa bantu kami di kolom komentar. Dahan kering ini juga kami buang semua. Agar tanaman ini bisa tumbuh tunas atau dahan baru yang membawa bunga dan buah kopi. Ikuti terus aktivitas kami memangkas tanaman kopi ya. Semoga nanti tanaman kopi kami ini bisa keluar bunga dan buah yang lebat. Halo, hari ini kita aktivitasnya kasih bersih pemangkasan pohon kopi. Nah, ini sudah terlalu rimbun, jadi perlu pemangkasan biar buahnya bisa banyak. Ini sebagian sudah dipotong, sudah dibersihkan Pak suami. Ini yang belum, rimbun sekali. Nah, yang begini-begini ini perlu dipangkas. Nah, ini sudah mulai berbuah, tapi pohonnya masih rimbun sekali. Oke, kita mulai pemangkasannya. Lumayan, kita punya pohon kopi ada seberapa ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada pohon kopinya ada 6. Sekarang, saya mulai melakukan pemangkasan. Saya menggunakan parang dan melakukan pemotongan pada tunas air yang rimbun ini. Tunas-tunas kopi yang tumbuh ke atas dan sejajar dengan batang utama ini akan membuat tanaman kopi sangat rimbun, banyak daun, dan malas berbuah. Memang daunnya terlihat hijau, seolah sangat subur, tetapi tanaman kopi ini hanya mengeluarkan sedikit buah dan bunga. Jadi kami memutuskan untuk mengurangi dan membuang semua tunas air pada tanaman kopi yang kami miliki
sehingga tanaman kopi ini lebih bersih dan rapi. Tunas yang kami tinggalkan hanyalah tunas yang tumbuh ke samping, tetapi tunas yang ke atas akan kami buang. Tunas airnya sudah sampai tumbuh ke atas dan besar tetap saya buang. Bahkan batang besar yang mengganggu akan kami buang pula agar percabangan lebih rapi dan enak dilihat juga. Dulunya batang kopi ini hanya satu. Tetapi karena tunas air tidak kami buang, menyebabkan batang kopinya menjadi banyak begini. Ini pohon kedua yang akan saya rapikan. Lihat saja batang kopinya sangat berdempetan akibat dari kurangnya pemangkasan sejak awal kami menanam kopi ini. Dulunya kami tidak tahu jika tanaman kopi kami ini harus dipangkas. Karena memang dulu daun dan batangnya tidak serimbun ini. Tetapi setelah menonton dan melihat teman-teman di YouTube yang memangkas tanaman kopi, kami jadinya ingin memperbaiki kondisi tanaman kopi kami agar bisa bercabang baik dan berbunga serta berbuah lebat. Apalagi biji kopi kan sedang mahal, lumayan bisa menghasilkan biji kopi sendiri, walau hanya dengan memanfaatkan lahan pekarangan rumah saja. Nah, tanaman kopinya sudah terlihat lebih baik. Hanya saja batang utamanya terlalu banyak, jadi sebaiknya saya membuangnya juga sehingga sinar matahari dapat masuk hingga tengah batang kopi. Untuk teman-teman yang tahu cara pemangkasan kopi, bisa bantu kami dengan komen dan beritahu cara yang tepat. Sebagai pekebun di pekarangan rumah, kami hanya bisa melakukan seperti ini saja. Memotong dan membuang semua cabang yang ke atas. Merapikan percabangan agar tidak tumpang tindih, serta membuang tunas air yang tidak berguna. Sehingga sinar matahari dapat menembus ke tengah tanaman dengan cukup terang dan baik. Biasanya tanaman yang rimbun daunnya akan berbuah sedikit. Sedangkan yang berdaun sedikit dan cukup sinar matahari akan berbunga dan berbuah cukup lebat. Ini hasilnya setelah pemangkasan. Ya, tinggi-tinggi sekali.
2 bulan kemudian, tanaman kopi kami sudah berbunga. Berbunga dan mekar dengan lebat hampir di semua dahan dan pohon kopi yang kami miliki. Ternyata dengan pemangkasan sederhana dan pemula seperti kami pun, tanaman kopi dapat berbunga dengan cukup baik. Pembuangan semua tunas air dan dahan yang mengganggu dapat merangsang tanaman kopi yang malas berbunga dan berbuah sedikit menjadi berbunga cukup lebat dan padat. Bunga-bunga kopi ini mekar setelah 2 bulan dari masa kami melakukan pemangkasan. Kami cukup senang dengan hasil ini. Teman-teman dapat mencobanya dengan melihat referensi di media online yang lebih profesional dari kami. Setidaknya, kami sudah memanfaatkan lahan pekarangan rumah dan berusaha merawat tanaman kopi kami dengan pemangkasan tunas air dan cabang yang mengganggu hingga menghasilkan bunga yang cukup lebat. Tahukah teman-teman, sebenarnya bunga kopi ini berbau wangi ketika berbunga mekar seperti ini. Baunya seperti bunga yang harum. Ini adalah contoh tunas air yang tumbuh dan masih kecil. Tunas air yang seperti ini tumbuh ke atas dapat dibuang. Tetapi jika tumbuhnya ke samping atau menjulur dapat dibiarkan selama tidak mengganggu. Karena yang tumbuh ke samping bisa membawa bunga dan buah kopi. Ayo menanam. Nikmati prosesnya dan syukuri hasilnya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan menghibur. Sampai jumpa.